Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang cara sederhana membuat VCO. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Nah teman-teman semua, mungkin kita pernah mendengar tentang VCO atau Virgin Coconut Oil, atau yang disebut juga minyak kelapa murni. VCO ini ternyata memiliki banyak manfaat loh, untuk kesehatan, untuk kulit, untuk rambut, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat manfaatnya, diantaranya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan virus, jamur, dan bakteri, melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan kulit, dan juga manfaat lainnya mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kolesterol, menyehatkan dan menguatkan rambut, mengontrol gula darah, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman boleh cek di Google ataupun di YouTube tentang manfaat dari VCO ini. Nah, pada saat ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman cara sederhana membuat VCO ini versi rumahan atau homemade. Untuk membuat VCO ini, bahan utama yang kita gunakan adalah kelapa. Sebaiknya kita menggunakan kelapa yang dagingnya tebal, karena kelapa yang dagingnya tebal pasti akan banyak menghasilkan minyak. Kelapa ini kemudian diparut. Usahakan diparut menggunakan mesin, karena kelapa yang sudah diparut itu tidak boleh lama dibiarkan, maksimal hanya 1 jam. Setelah itu langsung diperas untuk menghindari bau yang tidak sedap, karena itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Alat-alat yang kita perlukan diantaranya adalah sebuah toples besar yang transparan, lalu kemudian sendok kayu panjang, selang kecil, saringan, corong besar, kapas wajah, dan juga mungkin tisu. Nah, itu bahan-bahannya. Kemudian cara membuatnya. Kelapa yang sudah diparut kita peras menggunakan air bersih sampai kelapa parut itu terendam air. Lalu kemudian kita peras sampai santannya keluar, dan kita ulangi 1 kali lagi. Hasil perasannya kita taruh di dalam toples besar, biarkan mengendap selama 1 jam. Nah, setelah mengendap hasilnya seperti ini, santannya akan naik ke atas dan airnya di bawah. Nah, kemudian kita keluarkan air yang ada di bawah itu dengan menggunakan selang. Kita sedot airnya dan kita keluarkan. Setelah airnya dikeluarkan, santan kental yang sisanya tadi, hasil pengendapannya tadi, kita aduk perlahan-lahan selama 1 jam. Pengadukannya diaduk secara manual menggunakan tangan. Cara mengaduknya sebenarnya sederhana saja. Kita aduk perlahan-lahan dengan irama yang sama, kurang lebih 1 putaran 1 detik atau kurang dari 1 detik. Nah, putaran pertama kita aduk ke kanan, aduk searah dengan jarum jam selama 2 menit. Setelah 2 menit berlalu, kita balik memutar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Aduk kembali selama 2 menit. Nah, selesai 2 menit, kita ulang lagi, putar arah mengaduk
aduk ke kanan searah jarum jam. Nah, setelah selesai, aduk lagi ke kiri. Demikian seterusnya selama 1 jam. 2 menit ke kanan, 2 menit ke kiri, begitu seterusnya. Nah, mengapa harus diaduk? Karena proses pengadukan ini memecahkan santan, sehingga nanti santan itu akan mengeluarkan minyak. Setelah proses pengadukan selama 1 jam ini selesai, maka santan yang sudah diaduk ini kita biarkan, kita tutup selama 12 jam. Setelah 12 jam, kita lihat akan terjadi 3 lapisan di dalam santan tadi. Lapisan yang paling bawah itu adalah air. Lapisan kedua disebut blondo atau ampas santan, dan lapisan yang paling atas itu adalah minyak kelapa murni. Nah, minyak ini harus disaring terlebih dahulu supaya minyaknya menjadi putih, bersih, dan bening. Sebelum disaring, air yang ada di lapisan paling bawah itu harus dibuang. Sama seperti cara sebelumnya, air itu kita buang menggunakan selang sampai airnya habis keluar. Setelah itu, kita lakukan proses penyaringan. Cara menyaringnya adalah kita siapkan corong yang bagian bawahnya kita isi dengan kapas. 2-3 lapisan kapas kita isi memenuhi bagian bawah corong. Lalu kemudian bagian atasnya kita lapisi dengan tisu. Setelah itu kita taruh saringan di atas corong dan kita sendok minyaknya perlahan-lahan menggunakan sendok sayur. Usahakan jangan sampai air yang mungkin tersisa di bawahnya itu ikut tersaring. Setelah semua minyak masuk ke dalam corong, ia tidak langsung menetes sekaligus, tetapi ia akan menetes secara perlahan-lahan karena harus melalui filter, kapas, dan tisu yang tadi dimasukkan ke dalam corong. Nah, ia menetes 1-2-3 tetes sekali menetes, dan proses penyaringan ini kita biarkan sampai minyak yang ada di dalam corong benar-benar habis menetes sampai kering. Bisa memakan waktu 1 hari penuh. Nah, jadi butuh kesabaran yang ekstra. Setelah itu minyaknya kita masukkan ke dalam botol, baik botol plastik ataupun botol kaca. Nah, sehingga jadilah minyak kelapa murni yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Demikian cara sederhana membuat VCO ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Salam sehat. Terima kasih.